Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, kita lanjutkan pembahasan soal-soalnya ya. Di sini saya sudah sediakan 3 buah soal. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Jadi di sini soal yang pertama itu ada sebuah benda digantung dengan menggunakan 2 buah tali ya. Lihat di gambar ada T1 yang membentuk sudut 30 derajat terhadap dinding permukaan atas, itu apa namanya? Ya, ini dinding atas ya, permukaannya berarti di sini itu membentuk sudut 30 derajat. Lalu ada T2 itu yang horizontal ya, ke arah sumbu X tanpa membentuk sudut ini. Nah, di sini ada benda berbentuk lukisan ya, bermasa 0,6 kg, tergantung pada sebuah tali yang berada di dinding ruang tamu, terlihat seperti gambar. Nah, jika percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tegangan tali T1 dan T2. Jadi kita disuruh mencari tegangan tali masing-masing tersebut ya. Oke, kita langsung saja. Untuk membahasnya, kalian harus uraikan tali T1 terlebih dahulu, karena T1 itu membentuk sudut terhadap dinding atas. Kita bahas. Nah, ini ya, sudut ini berseberangan dengan sudut yang itu ya. Ini. Jadi besarnya sudut ini itu sama dengan sudut yang itu. Nah, jadi T1 ini kan ini sama ini. Ini pasangan aksi reaksi pasti. Ini sama. Nah, kemudian kita uraikan saja T1 ke sumbu X. Nah, karena hasil uraiannya ini berada di samping ya, di samping sudut ini. Ini kan sudutnya di sini. Ini kan berarti di samping. Maka ini T1X itu sama dengan T cos theta. Nah, ini T-nya itu T1 ini. Kan yang kita uraikan kan yang ini. Ini berarti T1 ya, T1 cos theta. Nah, sudutnya itu berapa? 30 derajat. Sehingga T1X itu sama dengan T cos 30 derajat. Lalu, ini kita uraikan ke sumbu Y, kan menghasilkan ini hasil uraiannya. Nah, ini bisa kita pindahkan ke sini, sehingga posisinya di depan. Nah, kalau di depan ini pasti sinus, sehingga T1Y itu sama dengan T1 sinus 30 derajat. Kan kalian ada aturan sinus, kosinus, dan tangan. Sinus itu depan per miring, kosinus itu samping per miring, kemudian tangan itu depan per samping. Jadi kalau yang hasil uraiannya berada di samping sudut itu pasti kosinus, yang hasil uraiannya di depan sudut itu pasti sinus. Kalau kombinasi antara depan dan samping itu berarti tangan. Nah, T2 ini tidak perlu kita uraikan karena dia tidak membentuk sudut apapun. Berarti di sini ada dua tinjauan ya. Kita tinjau sumbu X dan kita tinjau sumbu Y. Oke, untuk mempermudah kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu Y terlebih dahulu. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu Y berarti ada 2 gaya, yaitu T1 sinus theta ya, yang arahnya ke atas, dan ada gaya berat W yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Nah, karena benda diam, maka berlaku hukum 1 Newton, sehingga sigma Fy sama dengan 0, karena kita tinjau dulu yang sumbu Y. Nah, yang ke arah atas itu positif, sehingga T1Y ya, min W sama dengan 0. Nah, T1Y itu sama dengan T1 sin 30 derajat ya, sehingga kita ubah T1Y-nya sama dengan T1 sin 30 derajat. Nah, W-nya kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga sama dengan W. W itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi, maka rumusnya menjadi T1 sin 30 derajat sama dengan M dikalikan G. Nah, sin 30 derajat itu hasilnya setengah ya, kalian harus ingat. Maka T1 dikalikan setengah sama dengan massa lukisan tersebut sebesar 0,6. Sehingga tinggal kita masukkan saja 0,6 dikalikan G-nya percepatan gravitasinya ya. Di soal sudah diketahui. Kita kembali ke soal sejenak. Nah, ini G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ya, kita masukkan ke sini. G-nya 10, maka T1 dikalikan setengah sama dengan 6 ya. Karena 0,6 dikalikan 10 itu 6. Maka T1 sama dengan 6 dibagi setengah. 6 dibagi setengah itu hasilnya 12. Maka T1 ketemu 12 Newton. Nah, maka ketemu itu T1 ya. Otomatis ketemu T1-nya 12 Newton.
Maka untuk mencari T2 bagaimana? Untuk mencari T2 kita tinjau arah sumbu X. Nah, kita tinjau sumbu X. Nah, sehingga karena benda itu diam berlaku hukum 1 Newton. Sigma Fx sama dengan 0 ya. Yang ke arah kanan itu positif, yang ke arah kiri negatif. Yang ke arah kanan itu kan berarti T1 cos 30 derajat ya. Berarti yang T1 cos 30 derajat itu positif. Nah, ini T1x. Yang T1x itu kan T1 cos 30 derajat. Itu positif. Kemudian ya. Ini naik turun nggak apa-apa ya. Yang T2 karena arahnya ke kiri maka negatif. Maka rumusnya sekarang menjadi T1x min T2 sama dengan 0. T2-nya pindah ruaskan ke kanan, maka jadi positif. T2 sama dengan T1x. T1x itu sama dengan T1 cosinus 30 derajat. Maka T2 sama dengan T1 cos 30 derajat. T2 sama dengan T1-nya tadi sudah ketemu, yaitu 12 Newton. Maka tinggal kita masukkan saja ke sini. 12 dikalikan cos 30 derajat itu nilainya setengah akar 3. Maka T2 itu hasilnya 12 kali setengah itu 6, masih ada sisa akar 3, maka T2 sama dengan 6 akar 3 Newton. Nah, sehingga T1 nilainya 12 Newton, sedangkan T2 nilainya 6 akar 3 Newton. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Di sini ada sebuah balok yang bermasa 7,5 kg berada di atas lantai. Agar balok bergerak dengan kecepatan konstan, diperlukan gaya horizontal sebesar 30 Newton. Berarti nanti ada gaya ke arah sumbu X ya, yang bekerja sebesar 30 Newton. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah koefisien gesekan antara balok dengan lantai. Yang A. Yang B, apabila di atas balok tersebut diletakkan benda yang masanya 5 kg, berarti di sini ditumpuk balok bermasa lain ya, yaitu 5 kg. Tentukanlah berapa gaya horizontal maksimum agar balok tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Di sini bukan maksimum ya, harusnya minimum ya, agar balok bergerak dengan kecepatan konstan. Konstan itu artinya kecepatan konstan itu artinya tidak ada percepatan. Sehingga nanti berlaku hukum 1 Newton. Oke, kita bahas saja. Nah, ini yang A ya. Ini ada balok bermassa 7,5, jadi ini belum diberikan balok lainnya, belum ditumpuki ya. Jadi di sini masih balok single ya, masih sendirian itu. Nah, ditarik dengan gaya F ya, ke arah kanan. Sehingga nanti dia bergerak ke arah kanan. Tapi karena dia bergerak dengan kecepatan konstan, di sini ya, ada keterangannya kecepatan konstan, maka dia tidak ada percepatan ya, sehingga percepatannya bernilai 0. Nah, namun di sini kan ada arah gerak ke kanan, maka yang searah gerakan itu berarti positif, sedangkan yang berlawanan itu berarti negatif. Karena ini diketahui lantai kasar, maka ada gaya gesekan yang melawan arah gaya tarikan. Nah, kita tinjau gaya yang bekerja pada balok tersebut. Balok ini memiliki massa, pasti memiliki gaya berat. Gaya berat bekerja pada permukaan lantai. Kemudian sebagai reaksinya, permukaan lantai memberikan gaya terhadap balok ya, sehingga arahnya ke atas. Karena arah ke atas ini tegak lurus terhadap bidang permukaan, maka ini merupakan gaya normal. Nah, antara gaya normal dengan gaya berat karena bekerja pada dua benda yang berbeda merupakan pasangan aksi reaksi. Oke, kita selesaikan yang A ya, karena tidak ada percepatan ya, dia kan bergerak konstan ya, maka tidak ada percepatan, maka bisa kita gunakan hukum 1 Newton ya. Sigma F sama dengan 0, yang ke arah kanan ini ke arah dengan arah gerakannya itu positif, maka F-nya itu positif. F min Fg sama dengan 0. Ini bisa pindah ruaskan ke kanan Fg-nya sehingga jadi positif, maka Fg sama dengan F. Nah, gaya gesekan itu kan koefisien gesekan dikalikan gaya normal, sehingga mu dikalikan N1 sama dengan F. Nah, ini karena pasangan aksi reaksi, maka N1 itu sebanding dengan gaya beratnya. Sehingga itu N1 bisa kita ganti dengan W. Maka rumusnya menjadi mu dikalikan, ini langsung saja ya, gaya berat kan massa dikalikan percepatan gravitasi. Ini ya, benar, sama dengan F. Maka koefisien gesekannya mu sama dengan F dibagi mg. Tinggal kita masukkan saja. F-nya itu 30 Newton dibagi massa bendanya itu 7,5 ya, dikalikan G-nya itu 10. Sehingga 30 dibagi 75.
30 dibagi 75 itu kalau kita ingin mempermudah, kita bayangkan saja 300 dibagi 75. 300 dibagi 75 itu kan 4. Nah, ini yang dimintakan 30, berarti kan mu-nya sama dengan 0,4. Ya, jadi koefisien gesekan yang terjadi antara benda dengan lantai itu sebesar 0,4. Lalu yang B, apabila di atas balok tersebut diletakkan benda yang masanya 5 kg, berapakah gaya horizontal? Ini bukan maksimum, ini minimum agar balok tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, di sini ya, kita berarti gunakan gabungan massa di sini ya. Ini kan berarti tumpuk, berarti massa ini massanya nanti digabungkan. Nah, ini bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan, berarti tidak ada percepatan. Makanya kita gunakan hukum 1 Newton. Sehingga sigma F sama dengan 0 ya. Ini yang searah dengan arah geraknya itu positif, maka F-nya positif, min F gesekan, karena melawan ini, sama dengan 0. Sehingga F gesekan itu sama dengan F ya, karena F gesekannya pindah ruas ke kanan kan positif. Nah, sekarang F gesekannya itu mu dikalikan gaya normal gabungan antara balok 1 dan 2. Kemudian sama dengan F. Nah, sekarang ini karena gaya normal gabungan, maka massanya kita jumlahkan. Maka mu dikalikan M1 ditambah M2 dikalikan percepatan gravitasinya. Kan ini kan gaya normal kan pasangan aksi reaksi dengan gaya berat, sehingga gaya normal itu sebanding dengan gaya berat. Namun karena gaya normalnya merupakan gabungan, maka gaya beratnya juga gabungan, sehingga di sini massanya merupakan massa gabungan. Sehingga kita lanjut 0,4 ya, mu-nya kan tadi sudah ketemu 0,4. Lalu dikalikan M1-nya itu 7,5, ditambahkan M2-nya itu 5, lalu dikalikan dengan percepatan gravitasinya 10. Lalu sama dengan F. Maka F itu sama dengan 0,4 dikalikan 7,5 tambah 5 itu 12,5. 12,5 dikalikan 10 itu 125, sehingga F-nya sama dengan 0,4 dikalikan 125. Nah, kita kalau sulit ya, 4 dikalikan 125 itu kan 500. Sedangkan yang diminta adalah 0,4. Maka F sama dengan 50 Newton. Nah, jadi gaya tarikan minimum yang diperlukan supaya balok tersebut bergerak dengan kecepatan konstan itu sebesar 50 Newton. Nah, jadi seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal ya. Ini soal yang terakhir pada video kali ini. Jadi ada sebuah benda bermassa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin. Ini licin berarti tidak ada gesekan. Nah, apabila gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda dengan arah mendatar, ya, berarti gayanya bekerja pada sumbu X selama 4 detik ya. Tentukan yang A, besar percepatan yang dialami benda. Kemudian yang B, besar kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon. Kemudian yang C, perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon. Nah, jadi di sini ya, ada gaya mendorong benda, lalu benda tersebut bergerak selama 4 sekon. Yang A itu ditanyakan besar percepatan yang dialami benda. Nah, ini gampang sekali ini, berarti benda tersebut bergerak, maka ada percepatan. Karena kecepatannya tidak konstan sih, berarti percepatan ada di sini. Sehingga kita gunakan hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F dibagi M. Gaya yang bekerja karena licin berarti cuma satu, yaitu 50 Newton. Maka A sama dengan 50 Newton dibagi massa bendanya itu 20. Maka A sama dengan 50 dibagi 20. Berarti sama saja dengan 5 dibagi 2. Berarti percepatannya 5 dibagi 2 itu 2,5 meter per sekon kuadrat. Untuk mempermudah saya pembahasannya di sini saja lah ya, supaya kita bisa melihat soal sekaligus pembahasan. Oke, kita nomor 2 ya. Besar kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon. Nah, kita tinjau dulu. Benda itu kan mula-mula diam, lalu bergerak. Berarti kita bisa menggunakan hukum kinematika gerak, yaitu Vt sama dengan V0 ya, plus At, karena dia bergerak dipercepat. Maka kita gunakan hukum kinematika gerak ya, di sini. Ya. Vt sama dengan V0 plus At. Vt itu adalah V akhir pada saat benda tersebut bergerak selama 4 sekon. Sehingga V0-nya berarti kan dia diam ya, 0 ditambah
A-nya percepatannya sudah ketemu ya, 2,5 ditambah dikali. Sorry, saya ulangi saja lah supaya tidak bingung ya. Kan kita gunakan hukum kinematika gerak, yaitu GLBP. VT sama dengan V0 plus AT. VT itu merupakan kecepatan akhir pada benda selama 4 sekon. V0 itu adalah kecepatan awal. Lalu A itu adalah percepatan yang dimiliki oleh benda tersebut. T itu bergerak pada saat berapa sekon. Nah, jadi seperti itu ya. Karena dipercepat maka di sini positif. Nah, sehingga VT ini VT si milik benda, VP sama dengan V awal ditambah A dikalikan T. V awalnya 0 ditambah percepatannya itu 2,5 ya, atau 5/2, lalu dikalikan dengan T-nya selama 4 sekon. Maka 2,5 dikalikan 4 itu 10. Oh, berarti ketika benda itu bergerak selama 4 sekon, maka kecepatannya itu sebesar 10 meter per sekon. Kemudian kita juga bisa menentukan jarak tempuh yang ditempuh oleh benda tersebut pada saat bergerak selama 4 sekon. Sehingga kita bisa menggunakan hukum kinematika gerak, masih menggunakan hukum kinematika gerak tentang jarak, yaitu S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, di sini karena dipercepat, maka tandanya positif. Nah, V0-nya karena V awalnya 0, maka di sini 0, ini 0 kalikan T, itu hasilnya 0, ini 0 semua. Kemudian ditambah setengah, dikalikan percepatan bendanya itu 5/2, dikalikan waktunya itu 4, sehingga ini 4 kuadrat ya. Berarti jarak yang ditempuhnya adalah 0 ditambah setengah, dikalikan 4 kuadrat itu 16, berarti setengah dikalikan 16 itu 8. Maka 8 dikalikan 5/2. 8 dikalikan 5, 40. 40 dibagi 2 itu 20. Maka jarak yang ditempuh oleh benda tersebut selama 4 sekon itu adalah 20 meter. Oke, saya kira tidak perlu banyak terlebih dahulu, cukup 3 soal saja. Untuk soal berikutnya saya akan bahas pada video selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.